Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai peluang, khususnya peluang teoritis dan peluang empiris. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan konsep peluang, misalnya untuk memperkirakan kemungkinan hujan, peluang memenangkan undian, atau peluang mendapatkan nilai tertentu dalam suatu permainan. Apa sih itu peluang? Peluang adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0, semakin kecil kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi. Nah, peluang terbagi menjadi dua bagian, yaitu peluang teoritis dan peluang empiris. Sekarang kita masuk ke dalam materi peluang teoritis. Peluang teoritis adalah peluang yang diperoleh melalui perhitungan matematika tanpa melakukan percobaan secara langsung. Peluang ini didasarkan pada jumlah kejadian yang diinginkan dibandingkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang dapat terjadi. Di sini terdapat rumus peluang teoritis. PA sama dengan NA per NS. PA merupakan peluang kejadian A atau peluang kejadian yang akan diinginkan. NA sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan. Dan NS merupakan banyak seluruh kemungkinan atau ruang sampel. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama. Sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul sisi angka. Diketahui bahwa koin memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Terhitungnya sebagai banyak ruang sampel ya. Kita beralih ke rumus. PA. A ini adalah kejadian yang diinginkan. Di sini tertulis peluang munculnya sisi angka. Maka kita tulis P dalam kurung angka sama dengan NA. NA ini merupakan banyaknya kejadian yang diinginkan. Seperti tertera di dalam soal, sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka kita tulis 1 per NS. NS ini adalah banyaknya ruang sampel. Tadi seperti yang aku sebutkan bahwa koin memiliki 2 sisi. Makanya kita tulis di sini 2, jadi 1 per 2. Sebenarnya bisa saja jawabannya langsung 1 per 2 karena sudah terhitung pecahan paling kecil. Tapi bila ingin diubah menjadi desimal akan tertulis 0,5 atau dalam persentase adalah 50%. Jadi peluang munculnya sisi angka adalah 1 per 2 sama dengan 0,5 atau 50%. Kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya angka genap? Diketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menjadi banyaknya 6 ruang sampel. Kita beralih ke rumus PA. A ini akan kita tulis angka genap, karena yang ingin dicari adalah peluang munculnya angka genap. Jadi P dalam kurung genap sama dengan NA. NA ini kita tulis 3. Kenapa 3? Karena angka genap yang ada pada dadu terdapat 3 angka, yaitu angka 2, 4, dan 6. Maka banyaknya kejadian yang diinginkan adalah 3 per NS. S ini adalah banyaknya ruang sampel tadi, yaitu ada 6 sisi. Jadi, peluang munculnya angka genap adalah 3 per 6 atau disederhanakan menjadi 1 per 2 atau dipersentasikan menjadi 50%. Oke, yang pertama adalah 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil 1 bola secara acak, berapa peluang mendapatkan bola biru? Pertama, kita hitung jumlah seluruh bolanya.
5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Yang totalnya adalah 10 bola. Bola biru menjadi kejadian yang kita inginkan berjumlah 3. Maka peluang mendapatkan bola biru adalah 3/10 sama dengan 0,3 atau 30%. Artinya dari setiap 100 kali pengambilan secara acak, secara teori sekitar 30 kali akan mendapatkan bola biru. Nah, contoh kedua adalah kata matematika. Dari kata tersebut dipilih satu huruf secara acak. Berapa peluang mendapatkan huruf A? Kata matematika terdiri dari 10 huruf. Nah, huruf A muncul sebanyak 3 kali. Jadi peluang memiliki huruf A adalah 3/10 atau sama dengan 30%, karena huruf A 3 total. Jadi 10 huruf. Selanjutnya kartu remi. Kartu remi ini terdiri 52 kartu. Ditanyakan peluang mendapat kartu hati. Satu set kartu remi memiliki 4 jenis lambang, yaitu hati, wajik, skop, dan keriting. Yang masing-masing lambang terdiri dari 13 kartu. Jadi kartu hati ada 13 kartu dari 52 kartu. Peluangnya adalah 13 bagi 52 sama dengan 1/4 atau 25%. Artinya peluang mendapatkan kartu hati adalah 1 dari 4 kemungkinan. Oke, kita lanjut. Peluang empiris. Peluang empiris adalah peluang yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan yang dilakukan secara langsung. Semakin banyak percobaan dilakukan, biasanya hasil peluang empiris akan semakin mendekati peluang teoritis. Untuk menghitungnya, rumus utama yang kita gunakan adalah peluang empiris sama dengan banyak kejadian yang muncul per banyak seluruh percobaan. Oke? Untuk contoh soal 1 peluang empiris. Kita masuk ke contoh 1, sebuah koin dilempar sebanyak 20 kali dan muncul gambar sebanyak 12 kali. Tentukan peluang empiris muncul gambar. Dari data tersebut, kita langsung masukkan ke dalam rumus utama. P atau sama dengan gambar sama dengan 12, yaitu muncul gambar sebanyak 12 kali per 20 kali percobaan, menghasilkan 0,6. Jadi, peluang empiris muncul gambar sama dengan 0,6, yaitu dikali 100 sama dengan 60%. Yang kedua, contoh soal peluang empiris. Contoh soal kedua, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Angka 5 muncul sebanyak 7 kali. Tentukan peluang empiris muncul angka 5. Menggunakan rumus yang sama, perhitungannya adalah P yaitu angka 5 sama dengan 7, yaitu banyak yang muncul sebanyak 7 kali, dan per 30 kali percobaan, yang menghasilkan 0,233. 0,233 dikalikan 100% yang menghasilkan 23,3%. Jadi peluang empiris muncul angka 5 sama dengan 0,233 sama dengan 23,3%. Lanjut contoh 3 peluang empiris. Pada percobaan ini pengambilan kelereng dilakukan sebanyak 40 kali dan diperoleh kelereng merah sebanyak 18 kali. Peluang empiris dihitung dengan membagi banyaknya kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh percobaan, yaitu 18 dibagi 40 sehingga diperoleh 0,45 atau 45%. Jadi peluang empiris terambil kelereng merah adalah 45%. Selanjutnya contoh 4 peluang empiris. Pada pelemparan dadu sebanyak 50 kali, angka 2 muncul sebanyak 11 kali. Peluang empiris munculnya angka 2 dihitung dengan membagi 11 dengan 50, sehingga hasil 0,22 atau 22%. Jadi peluang empiris munculnya angka 2 adalah 22%. Contoh 5 peluang empiris. Pada percobaan pelemparan koin sebanyak 80 kali, sisi angka muncul sebanyak 37 kali. Peluang empiris sisi angka diperoleh dengan membagi 37 dengan 80, sehingga hasil 0,4625 atau 46,25%. Jadi peluang empiris munculnya sisi angka adalah 46,25%. Nah, teman-teman, meskipun hasil peluang teoritis dan empiris dapat berbeda, semakin banyak jumlah percobaan yang dilakukan, maka hasil peluang empiris akan semakin mendekati peluang teoritis.
Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai peluang teoritis dan peluang empiris. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu memahami konsep peluang dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.